Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita di malam ini, yaitu mengenai asyratus saah, tanda-tanda kiamat besar. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang munculnya Imam Mahdi, sifat beliau, nama beliau, dan di mana beliau akan muncul. Alhamdulillah telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Dan juga kita telah menyinggung tentang permasalahan Dajjal, sifat-sifat daripada Dajjal, dan apakah Dajjal itu sudah ada. Alhamdulillah sudah kita baca hadis pada pertemuan yang lalu dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di dalam Sahih Muslim oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum kita bahas bab selanjutnya yang mengenai permasalahan Dajjal, perlu untuk kita ketahui, sebagaimana telah saya isyaratkan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun yang lalu sudah mengingatkan kepada kita dari fitnah Dajjal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difahami oleh sebagian para ulama, wajibnya seseorang meminta perlindungan kepada Dajjal di dalam sholatnya. Sebagaimana kata Rasulullah, mintalah perlindungan kalian dari 4 fitnah. Ya, di antaranya min fitnatid Dajjal yang kita baca sebelum kita salam. Ya, setiap sholat kita. Ini difahami oleh sebagian para ulama adalah wajib. Karena Rasulullah SAW memakai kalimat perintah, dan hukum dari atau lafaz perintah di dalam ilmu usul fikih dikenal oleh para ulama menunjukkan wajibnya sesuatu tersebut. Dan juga dinukilkan dari Tawus, seorang ulama tabi'in, beliau memerintahkan anaknya untuk mengulangi sholat ketika tidak membaca 4 ta'awudz tadi di dalam sholatnya. Kenapa kemudian Rasulullah SAW selalu memerintahkan kepada kita untuk meminta perlindungan kepada Dajjal? Bukankah sudah cukup dengan Rasulullah SAW mengkhabarkan kepada kita dari sifat-sifat Dajjal tersebut yang kemudian sudah cukup? Cirinya, bentuknya, sifatnya, ya sudah, dengannya kita akan menjauhi dari Dajjal. Tapi kenapa Rasulullah terus meminta kepada kita berdoa? Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan hadirat, disebutkan oleh para ulama, keyakinan seorang manusia, akal sehat seorang manusia itu akan hilang ketika dalam keadaan genting. Dia tidak bisa berpikir secara normal. Ilmu yang dia punya ketika dalam keadaan kegentingan terkadang tidak bisa dia gunakan. Ini tabiatnya manusia. Ya, terjadi tsunami beberapa tahun yang lalu di Aceh. Banyak orang-orang yang dia sebagai polisi laut atau marinir kan meninggal karena tsunami. Padahal dia sudah belajar renang dengan segala bentuk bagaimana caranya dia mengerti. Tapi dalam keadaan genting, manusia terkadang tidak bisa berpikir. Jangankan kondisi kecerdasan dan kepintaran seperti kita, kalau dikatakan orang pintar, ya tentunya bagaimana pintarnya kita? Bagaimana pintar maksudnya kita di sini adalah orang yang datang terakhir dalam masalah agama. Tidak ada sebanding dengan kepintaran sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya, dalam masalah agama.
ketika meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad itu telah meninggal, maka penggal kepalanya. Seakan-akan gak mungkin Rasulullah meninggal. Ya, seakan-akan tidak mungkin Rasulullah meninggal. Ya, dalam keadaan musibah, fitnah yang terbesar yang melanda umat. Di antaranya wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, beliau berceramah, "Man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup selama-lamanya. Dan barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal. Dan kemudian beliau membaca ayat, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rasul." Tidaklah Muhammad itu kecuali dia seorang rasul yang telah mendahuluinya rasul-rasul yang lainnya. Jadi sudah meninggal, semua para nabi tersebut sudah meninggal. Nabi Ibrahim sudah meninggal, Nabi Adam sudah meninggal, seluruh para nabi sudah meninggal. Dan Rasulullah juga nabi, manusia, dia juga akan meninggal. Setelah Abu Bakar membaca ayat ini, sebagian para sahabat mengatakan seakan-akan ayat ini belum pernah kita dengar. Seakan-akan ayat ini baru saja turun sekarang ini. Padahal sudah mereka hafal, sudah mereka mengerti maksud dari ayat. Namun ketika terjadi fitnah, terkadang apa? Hilang maklumat manusia. Hilang ya? Karena dalam keadaan genting. Contohlah penceramah. Kita sudah siapkan konsep, nanti saya menceramah begini. Sudah dikonsepkan semua. Suruh maju ceramah, buyar hilang semuanya. Paling sisa 10-20%, 80%-nya hilang. Ini dalam keadaan apa? Kegentingan. Bukan dalam keadaan normal. Bayangkan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhabarkan sebelum munculnya Dajjal, ke muka bumi ini dikeluarkan oleh Allah. Bumi ini dalam keadaan kering selama 3 bulan. Tidak ada air, tidak ada tumbuh-tumbuhan, kering, kerontang. Kemudian datang Dajjal, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan dia mampu menurunkan hujan. Ketika manusia membutuhkan air, tiba-tiba datang seseorang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan dan bisa menurunkan hujan. Langsung dia lihat dengan mata kepalanya, Dajjal bisa menurunkan hujan. Dan dia bisa apa? Mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Dajjal sebagai ujian bagi manusia. Sebagai ujian bagi manusia. Dalam keadaan manusia membutuhkan air, dalam keadaan manusia membutuhkan tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba ada orang yang bisa memberikannya dan dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kira-kira di mana posisi kita ketika itu? Dan bukan berarti ketika tidak beriman kepada Dajjal kita akan dibiarkan oleh Dajjal. Disebutkan dalam hadis tentang seorang pemuda, "Anta Dajjalun kadzdzabun." Engkau adalah Dajjal pendusta. Kemudian dibelah laki-laki, dibelah 2, dibunuh. Satu dilempar ke kiri, satu dilempar ke ujung dunia sana. Kemudian dikumpulkan lagi. Dikumpulkan dan dihidupkan kembali oleh Dajjal. Kondisi seperti ini. Kira-kira iman seperti kita, apakah kita akan siap untuk mengatakan si Dajjal ini kafir? Konsekuensinya adalah mati, dibunuh. Ya, beginilah kondisi manusia ketika itu para hadirin. Jangankan Dajjal yang muncul, manusia hari ini, kaum muslimin hari ini, cuma mendengar isu berita, isu-isu yang didengar berita. Oh, itu anak ajaib, dia punya batu ajaib, yang batunya kalau dimasukkan ke dalam air itu akan bisa memberikan kesembuhan penyakit. Cuma dengar berita, isu saja. Mungkin dari sekian banyak orang yang berobat, 1 orang yang sembuh. Nah, itu yang diberitakan ke seluruh dunia. Akhirnya manusia datang, ribuan manusia. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan para hadirin semuanya ingat kasus beberapa tahun yang lalu Ponari di Jawa. Ponari, ingat ya? Ribuan orang ngantri
Bahkan ada yang meninggal ketika ngantri air ponari, air barokah. Bisa menyembuhkan segala penyakit, bisa memudahkan rezeki, mudah naik jabatan dan seterusnya. Itu hanya sedengar isu-isu saja dia dengar. Tapi ribuan manusia mau mengambil, percaya dengan batu tadi. Nah bayangkan Dajjal datang, hujan turun. Muncul tumbuh-tumbuhan. Iya, nah kira-kira apa yang harus kita jaga dan persiapkan diri kita agar terjauh daripada fitnah Dajjal. Dan tidaklah Rasulullah SAW mengingatkan sesuatu kepada kita kecuali apa? Itulah sesuatu yang sangat berbahaya. Ilmu yang kecil, yang sedikit yang kita punya ini para hadirin, yang sedikit kita punya ilmu ini, ya jangankan fitnah yang sebesar itu. Kita tahu misalnya sokong menyogok adalah haram, tahu kita. Praktek masalah ilmunya ngerti kita semuanya. Laknat begini misalnya. Tiba-tiba ketika uangnya sudah diletakkan di depan kita, waduh, hilang ilmunya. Tadi boleh kita, wah ini nggak boleh nih sogok menyogok, kata Rasulullah dilaknat orang yang menyogok dan orang yang disogok. Tapi ketika sudah dihadapkan ini kan fitnah buat kita ini, diperhadapkan uang, waduh, yaudahlah nggak apa-apa sekali bisa bertobat. Iya, padahal uang yang diberikan itu dalam arti kata dia tidak membutuhkan, dalam arti kata dia sudah punya kebutuhan hidup, sudah punya rumah, segalanya dia sudah punya. Ini cuma sekedar menambah. Nah bayangkan sekarang manusia membutuhkan air, membutuhkan makanan untuk hidup. Kemudian Dajjal datang memberikan, tapi dengan syarat mengaku dia sebagai Tuhan. Ya, tentunya ilmu yang kita sedikit ini akan bisa hilang dan na'udzubillah kita akan mengaku Dajjal sebagai Tuhan. Ya billah. Dan kemudian kalau kita mati, kita akan mati selama-lamanya kekal dalam nerakanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sesuatu yang wajib untuk kita takuti. Namun para hadirin yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah SAW ya, ketika mengkhabarkan sesuatu yang berbahaya, ya, dan juga memberikan solusi bagi kita. Bagaimana supaya kita bisa terhindar daripada fitnah Dajjal. Di antara yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa terjauhi dari fitnah Dajjal, at-tamassuk bil Islam wa tasalluh bi silahil iman. Kita berpegang teguh dengan keislaman kita. Kita berpegang teguh dengan keislaman kita di atas agama kita. Wa tasalluh bi silahil iman, dan kita menggunakan senjata kita itu senjata keimanan kepada Allah Taala. Inilah yang bisa menyelamatkan kita di antara jalan-jalan dan tameng-tameng untuk kita menjaga diri kita dari fitnah Dajjal. Ma'rifatul asma'illah wa sifatihil husna allati la yusyariku fiha ahadun fayulam anna Dajjal basharun ya'kul wa yashrab wa anna Allah Ta'ala munazzihun an dzalik. Di antara bentuk keislaman dan iman kita adalah dengan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengenal daripada sifat-sifat Allah yang mulia, yang mana nama dan sifat Allah tidak ada satupun daripada makhluknya yang menyerupai Allah dalam nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama sesuatu apapun dengan makhluknya. Fayu'lam, dan perlu untuk kita ketahui bahwasanya Dajjal adalah manusia. Dajjal adalah manusia yang dia itu makan dan dia adalah minum. Dia minum. Adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala disucikan dari sifat makan dan minum. Dengan ini kita mengetahui ini Dajjal dia masih makan, dia masih minum. Bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun hebatnya, dia tetap manusia yang tidak diibadahi. Nah disitulah kita harus menguatkan dan mengokohkan agama kita. Karena ketika seseorang itu kokoh dalam agamanya, kondisi apapun, walaupun dia dibunuh, dia akan siap. Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika kaumnya sudah menyiapkan api yang besar, ya, kemudian kaumnya berkata, harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar si Ibrahim itu, bunuh dia. Iya, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian yang dicela, dicaci oleh
Ibrahim. Ini kata kaumnya. Kemudian di tengah-tengah Nabi Ibrahim dibakar. Disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi Ibrahim berkata, "Hasbi Allah wa ni'mal wakil." Hasbi Allah wa ni'mal wakil, sudah cukup bagiku Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tempat aku bergantung. Ketika beliau berpegang teguh dengan keagamanya, berpegang teguh dengan keimanannya, dan berkata hasbi Allah wa ni'mal wakil, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata dalam Al-Qur'an, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah dan berilah keselamatan bagi Ibrahim. Ini akibat akhir dari kebaikan seorang yang beriman. Walaupun bagaimana dia akan diuji, dicoba oleh Allah, ketika dia konsisten dengan agamanya, dia akan selamat. Dia akan selamat. Begitu juga pengikut kaum Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Pengikut kaum Nabi Musa, ketika mereka ditangkap oleh Fir'aun, Fir'aun, dan kemudian Fir'aun mengancam mereka, saya akan salib kamu, dan saya akan potong kaki kamu dan tangan kamu saling bersilangan. Apa kata mereka? Kata mereka, "Faqdi ma anta qadhi, innama taqdi hadhihi hayatad dunya." Subhanallah. Apa jawaban kaum Nabi Musa alaihi salatu wasallam? "Faqdi ma anta qadhi." Lakukan apapun yang ingin kamu lakukan, silakan. Dan kalian hanya bisa melakukan di dunia ini saja. Adapun di akhirat kalian tidak akan bisa memberi mudarat kepada kami sedikit. Di dunia kamu membunuh saya, mau apa saya silakan. Saya tidak peduli. Saya tetap dengan keimanan saya. Yang sebelumnya disebutkan, dan saya tidak akan berpengaruh sedikit pun dengan ancaman engkau wahai Fir'aun, dengan penjelasan yang begitu jelas yang datang dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Al-thabat di atas agama merupakan sebab di antara sebab terbebasnya manusia daripada segala fitnah. Dan di antaranya apa? Fitnatul Dajjal. Berpegang teguh di atas agama, berpegang teguh di atas Islam, berpegang teguh di atas keimanan dalam segala apapun fitnah. Insya Allah orang tersebut akan selamat. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh para ulama, seseorang itu bisa terhindar daripada fitnatul Dajjal, at-ta'awud min fitnatid Dajjal wa khasatan fi shalah. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari fitnatul Dajjal, terkhusus dalam sholat kita. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam sholatnya, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid Dajjal." Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnatul masiihid Dajjal. Dan disebutkan dalam lafaz yang lainnya, wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri. Iya, ini. Yang ketiga, sebab-sebab yang seseorang bisa terhindar daripada fitnatul Dajjal, hifdzu ayati min suratil Kahfi. Dia menghafal ayat-ayat dari surat Al-Kahfi. Dia menghafal surat-surat daripada ayat Al-Kahfi. Yang kita disunahkan juga sebagaimana datang hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri atau yang lainnya dari sahabat Rasulullah, disunahkan kita untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Dan juga di hari Jumat sebagaimana datang riwayat hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, untuk kita banyak berselawat kepada Nabi kita di hari Jumat. Di hari-hari yang lain kita banyak berselawat kepada Nabi, di hari Jumat diperbanyak lagi berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minimal Allahumma shalli ala Muhammadin, Allahumma shalli ala Muhammadin, Allahumma shalli ala Muhammadin. Ini minimalnya. Dan minimal lagi ketika kita mendengar nama Rasulullah disebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau dalam menulis. Sebagaimana sering saya sampaikan di majelis ilmu, jangan kita pelit-pelit berselawat kepada Nabi. Muhammad SAW, Allah SWT, Ibrahim AS, Abu Bakar RA. Ini orang malas. Dan para ulama membenci menulis dengan singkatan-singkatan tadi. Di antaranya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, SAW nggak ada artinya. Apa SAW? Muhammad SAW. Apa artinya SAW? Nggak ada. Yang ada artinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Wah, nanti takut kalau saya SMS karakternya sudah 2 harus bayar 500. La ilaha illallah, 250 rupiah. Pelit kepada Rasulullah. Iya, tidak pantas. Wah, sekarang udah zaman lagi SMS, zaman WhatsApp. Iya, tapi kan capek saya menulis. La ilaha illallah. Anda siap chattingan, menulis A, B, C, D, nggak penting-penting, tetapi menulis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam malas. Ini perlu dipertanyakan kecintaan kita kepada Nabi kita. Yang nggak perlu modal, belum mengamalkan sunnah Rasulullah yang besar-besar, jihad, membela agama Allah, bersedekah di jalan Allah, masih menulis sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pelit, malas. Ini perlu dipertanyakan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ciri-ciri orang yang mencintai Nabi, dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca dari pembukaan surat Al-Kahfi. Ya, Al-Dajjal dalam sebagian riwayat disebut di akhirnya. Dan itu membaca 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi dan 10 ayat dari akhir surat Al-Kahfi. Kita hafal. Kalau tidak mampu untuk kita hafal, kita baca. Tapi kalau seandainya kita ada kemauan ya, 1 hari 1 ayat kita hafal. Kalau nggak sampai 1 ayat, setengah ayat lah. Setengah ayat dari surah Al-Kahfi kita hafal. Hari ini setengah ayat, besok setengah ayat. Sudah berapa ayat? 1 ayat. Kalau 10 ayat 20 hari. 20 hari menghafal 10 ayat awal dari surah Al-Kahfi. Yang 10 lagi 20 hari lagi. Sebulan lagi kasih waktu. Ya, kita mungkin dulu sekolah sudah banyak di kepala kita ini teori Aristoteles, teori Plato, teori gravitasi bumi sudah cukup banyak. Ya, coba kita isi sedikit dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sulit-sulit saja mampu kita hafal. Tambah ini jadi sekian. Sulit kan? Adapun Al-Quran Allah mengatakan laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Quran, kata Allah. Al-Quran sudah dimudahkan oleh Allah untuk kita. Mari kita hafal 1 ayat. Nah, sampai ayat setengah ayat. Setengah ayat. Di antaranya surat Al-Kahfi yang itu bisa menjaga kita dari fitnatul dajjal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Nawas bin Sam'an radhiyallahu taala anhu, kata beliau, man adraku minkum falyaqra alaihi fawati surat Al-Kahfi. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal, maka hendaknya dia membaca 10 ayat awal dari surat Al-Kahfi. Dan juga disebutkan dari hadis yang lainnya, dari hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man hafidha 10 ayati min awal surat Al-Kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang seseorang menghafal 10 ayat dari awal surat Al-Kahfi, maka dia akan dijaga dari dajjal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, sababu dzalik ma fi awwaliha min al-ajaib wal-ayat man tadabbaruha lam yuftan bid-dajjal. Kenapa? Imam Nawawi, sebabnya kalau kita melihat 10 ayat dari surah Al-Kahfi, di situ Allah menjelaskan tentang apa fitnah-fitnah yang terjadi. Sehingga dengannya kita bisa mentadaburi apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yang itu mudah-mudahan menjadi kekuatan bagi kita. Ya, itu perkara yang ketiga. Perkara yang keempat, seseorang akan bisa terhindar daripada fitnatul dajjal, al-firar minad dajjal wal ibtian anhu wal afdal su'nal Makkah wal Madinah. Masya Allah. Ya, seseorang itu hendaknya dia lari menghindar dari dajjal, menjauhi diri dari dajjal. Dan sesuatu yang paling afdal untuk kita bisa menghindar dari dajjal, untuk tinggal di kota Mekah dan tinggal di kota Madinah. 2 kota suci. Kenapa? Karena 2 kota suci ini tidak akan pernah masuk dajjal. Akan dijaga oleh malaikat. Dijaga di sisi akidah kita. Karena di situ adalah negeri tauhid. Negeri yang penuh dengan keimanan. Negeri yang Nabi Ibrahim sudah berdoa kepada Allah,
Rabbi ij'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang penuh dengan keamanan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan negeri ini, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadza baladil amin. Allah bersumpah dengan ini kota suci. Ya, dan dia akan selalu suci sampai di yaumul qiyamah. Dia selalu suci sampai di yaumul qiyamah. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Maha hikmah kepada siapa kota suci ini dipegang. Ya, kepada siapa kota suci ini dipegang. Alhamdulillah. Semua unsur-unsur kesyirikan bisa dihilangkan. Tidak ada patung. Ya, beberapa tahun yang lalu ada seorang gubernur, dia membuat perhiasan di Riyadh atau di Jeddah saya lupa, patung kuda. Kemudian langsung ulama mengirim surat kepadanya untuk menghancurkan. Karena ini patung, tidak boleh di negeri kaum muslimin ada patung. Segera mereka hancurkan. Ya, jadi di sana perhiasan, bentuk-bentuk perhiasan kota periuk-periuk. Nah, sekarang orang Indonesia suka latah. Ini periuknya Siti Hawa katanya. Mereka buat hiasan sepeda, ini sepeda Nabi Adam katanya. Ya, sepeda Nabi Adam. Ini adalah hal-hal yang biasa orang Indonesia ya. Suka. Nah, ya, dan ini tidak dikenal di sana. Hanya orang Indonesia yang tahu pasar Seng. Atau tanya sama orang Arab, di mana pasar Seng? Ada yang tahu? Hanya orang Indonesia saja tahu pasar Seng. Jadi penamaan-penamaan banyak dari orang-orang Indonesia. Ya, periuk ini kalau kita ke Jeddah, kan ada periuk-periuk itu digantung di kota. Ini periuk Siti Hawa katanya. Iya. Ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara sebab-sebab kita bisa terhindar daripada fitnatul Dajjal, kita tinggal di kota Madinah. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadisnya, "Man istata'a minkum al-yamut fil Madinah falyamut." Barang siapa di antara kalian punya kemampuan untuk bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah. Jadi orang-orang punya kelebihan rezeki, karena tentunya pindah ke situ untuk uang. Ya, kalau punya kelebihan rezeki, ya lebih baik di masa tuanya dia menghabiskan di kota Madinah, di Mekah. Ya, dia bisa sholat di Masjid Nabawi, dia bisa sholat di Masjid Haram Makki. Dia akan mendapat pahala 100.000 kali lipat, 10.000 kali lipat. Ya, tidak ada fitnah sebagaimana kita lihat di negeri-negeri kita, khusyuk ke dalam beribadah. Ya, jadi orang punya kelebihan rezeki, dia punya cita-cita agar bagaimana bisa menghabiskan umurnya di kota Madinah, kemudian meninggal disolat di Masjid Nabawi oleh ribuan jutaan manusia, kemudian dikubur di Baqi. Di situ ada kuburan Ummul Mukminin Aisyah, ada kuburan orang-orang yang mulia dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk ziarah, minimal ziarah ke Masjid Nabawi, ke kota suci kota Mekah, dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk bisa meninggali di dua kota suci tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di antara ciri-ciri tanda kiamat kubra, turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Turunnya nuzul, jadi bukan dilahirkan, karena Nabi Isa sudah hidup. Ya, dan beliau masih hidup sampai detik ini, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, dan di akhir zaman beliau akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini, "Ba'da khurujid dajjal wa ifsadihi fil ard, yab'ath Allah Isa alaihi salam fayanzilu ila al-ard wa yakunu nuzulu inda al-manaratul bayda syarq Dimashq asy-Syam wa alaihi mahrudhanan wadian kaffai ala ajnahatin malakain idza taqta rasul qatrin." Setelah keluarnya Dajjal dan dia membuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala mensucikan bumi ini dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yang beliau akan turun ke dunia, dan beliau akan turun di sebuah menara yang berwarna putih di sebelah timur Dimashq. Di sebelah timur Dimashq adalah Dimashqi. Ya, di negeri Syam. Di negeri Syam, dan beliau akan dibawa oleh dua malaikat. Dan di rambut beliau akan berkeluar air. Jadi seakan-akan beliau baru mandi junub. Disebutkan dalam hadis. Bagaimana kita baca nanti.
Kemudian disebutkan di sini, fayanzil waktu iqamatis shalah yusalli khalfa amir tilka ta'ifah. Dan Nabi Isa alaihi salatu wasalam beliau turun nanti pas waktu sholat. Pas di waktu sholat, dan beliau akan sholat di belakang Imam Mahdi. Imam Mahdi yang menjadi imamnya dan beliau sebagai makmumnya nanti di akhir zaman. Dan telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dari atau turunnya Dajjal. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Allah sebutkan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, bahwasanya Isa, turunnya Isa merupakan tanda daripada tanda kiamat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dengan sanad sampai kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ketika Abdullah bin Abbas menafsirkan firman Allah, wa innahu li'ilmun lis-sa'ah, la'ilmun lis-sa'ah, kata Abdullah bin Abbas, wa khuruju Isa ibni Maryam alaihi salatu wasalam qabla al-qiyamah. Jadi ayat ini kata Abdullah bin Abbas, yaitu turunnya Nabi Isa alaihi salatu wasalam nanti sebelum kiamat. Ini merupakan keyakinan kita orang Islam yang harus kita imani. Dan tentunya di sana banyak orang-orang yang berusaha untuk mengabu-abukan akidah kita ini. Oh, nggak ada itu turun Nabi Isa, nggak benar. Hadisnya itu hadis hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Atau beraneka ragam alasan yang mereka maksudkan. Ya, kita sudah cukup. Allah mengatakan wa innahu la'ilmun lis-sa'ah, dan telah datang penafsir dari sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW Abdullah bin Abbas yang berkata bahwasannya ayat ini adalah turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adapun dari hadis, datang hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam berkata, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna yanzilu fikum ibnu Maryam hakaman adalan fayuksiru as-salib wa yaqtul khinzir wa yadul harb wa yafidul mal hatta la yaqbalu ahadun hatta takuna sajadah wahidah khairan min ad-dunya wa ma fiha." Thumma yaqul Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa qara'u in syi'tum wa in min ahli al-kitab illa liyu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demi jiwaku yang berada di tangannya, dan sungguh akan turun kepada kalian ibnu Maryam, maksudnya siapa? Nabi Isa, yang dia akan menjadi hakim dan akan membawa keadilan di muka bumi ini. Dan dia akan membunuh, dia akan menghancurkan salib. Semua salib yang ada di muka bumi ini akan dihancurkan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Wa yaqtul khinzir, dan dia akan membunuh babi-babi. Wa yadul harb wa yafidul mal, dan apa? Dan dia tidak lagi menerima jizyah waktu itu. Orang kafir wajib untuk beriman, tidak ada jizyah lagi. Ya, dan sangat banyaknya harta pada waktu itu. Sampai-sampai ketika orang diberikan uang, dia tidak mau menerima uang tersebut. Saking banyaknya uang orang tidak menganggap berharga uang itu. Tapi waktu itu manusia akan berharap atau sesuatu yang berharga buat mereka satu sujud. Satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Satu sujud itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Adapun uang pada waktu itu sudah tidak dianggap berharga oleh manusia. Nah, thumma yaqul, kemudian Abu Hurairah berkata, bacalah kalau kalian inginkan dari firman Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah daripada ahlul kitab kecuali mereka akan beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam sebelum wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Wa yuhkam Isa alaihi salam bi syariati Muhammadiyah wa yakunu min atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. فإنه لا ينزل بشرع جديد لأن دين الإسلام خاتم الأديان. Masya Allah. Nabi Isa yang begitu mulia, ulul azmi minar rasul. Kita dari kecil sudah menghafal nabi-nabi yang dikatakan ulul azmi minar rasul. Di antaranya Nabi Isa. Bagaimana mulianya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Di akhir zaman beliau tidak membawa syariat beliau. Beliau tidak membawa syariatnya Nasrani.
tetapi beliau membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan agama Islam adalah agama penutup daripada seluruh agama, dan dia akan berlaku sampai di yaumul qiyamah yang tidak pernah terhapus. Subhanallah. Seorang nabi memuliakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa ajaran Nabi Muhammad, tidak ditambah, tidak dikurangi. Dan kita bukan nabi. Ya, bukan nabi kita. Ya, kenapa kemudian kita berani menambah-nambah dan mengurang-urangi apa yang telah datang dari nabi kita? Nabi Isa saja, seorang nabi yang diturunkan wahyu oleh Allah kepada beliau tidak menambah-nambah dan mengurang-urangi apa yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau membawa dari syariat dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Fayakunu Isa alaihi salam hakiman min hukam hadhihi ummah, dan beliau akan menjadi hakim dari hakim umat ini. Ya, menjadi hakim dari hakim umat ini. Wa mujaddidan li amri Islam, dan beliau akan memperbarui di sini dalam arti kata hal-hal yang bukan dari ajaran Islam beliau hilangkan semuanya. Ya, amalan-amalan yang orang menganggap inilah amalan Islam, orang-orang menganggap karena banyaknya orang melakukan maka ini juga bagian dari Islam, itu semuanya akan dibersihkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam, sehingga akan memurnikan. Inilah ajaran Nabi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa pengurangan dan tanpa penambahan, murni. Ya, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walladhi yadullu ala baqa'i taklif ba'da nuzul Isa alaihi salatu wasallam salatu ma'al muslimin wa hujjah wa hajjuhu wa jihadu lil kuffar, dan menunjukkan juga dalil-dalil bahwasanya Nabi Isa alaihi salatu wasallam beliau membawa syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, yaitu beliau salat di belakang Nabi, di belakang Imam Mahdi. Salat di belakang Imam Mahdi. Tentunya syariat Nabi Muhammad dengan syariat beliau dalam masalah ibadah salat adalah berbeda. Ya, salat 5 waktu itu baru ada dalam syariatnya Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Isa ketika muncul diturunkan oleh Allah kelak di yaumul qiyamah, beliau salat di belakang Imam Mahdi, menunjukkan apa? Beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau nanti akan haji. Beliau akan haji sebagaimana hajinya Nabi kita, sebagaimana haji yang diamalkan oleh kaum muslimin. Dan juga beliau akan berjihad memerangi orang-orang kafir. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya beliau haji, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi la yuhilanna ay ibnu Maryam bi fatil warha hajjah." Nanti Nabi Isa alaihi salatu wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau akan tahallul. Akan ihram, akan mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata, ila akhir dari talbiyah. Beliau akan melakukan talbiyah sebagaimana talbiyahnya kaum muslimin ketika mereka haji dan ketika mereka umrah. Ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Isa adalah akan membawa dan mengikuti syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan zaman Nabi Isa alaihi salatu wasallam tinggal di bumi ini akan membawa kebaikan, akan membawa keberkahan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis Nawas bin Sam'an, kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam, "Tsumma yursilullahu mataran la yakunna minhu baitun madrin wala wabrin fayaghsilul ard hatta yatrukuha kazulqah, thumma yuqalil ard ammati thamaratak wa raddi barakatak fayawma idin ta'kul 'asabatu minar rumana wa yastadhilluna biqahfiha." Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengutus Nabi Isa alaihi salatu wasallam menurunkan beliau kembali ke bumi, akan turun hujan. Nanti yang hujan tersebut akan membersihkan bumi sampai bumi itu seperti cermin yang begitu bersih. Jadi barangkali Rasulullah, bumi nanti akan seperti cermin, dan kemudian dikatakan kepada bumi, ambati thamaratak, tumbuhlah tumbuh-tumbuhanmu dan kembalilah keberkahanmu. Dan pada waktu itu ruman itu yang mekar.
Arab sangat banyak jamu gitu. Apa di sini bahasanya? Ada jamu Pluto, ada jamu satu lagi. Jami'an Malaya. Hah? Jami'an Malaya. Jami'an Malaya. Malaya. Hah? Dari mana? Ya dia berbiji-biji. Nah ini satu buahnya bisa dimakan oleh banyak orang. Ya kalau di Indonesia buahnya sebesar ini, dan ada orang makan pahit. Tapi kalau di Arab, di Yaman atau di Arab Saudi, buahnya sebesar ini dan manis. Rumman namanya. Ini salah satu buah yang disebutkan oleh Allah dalam Quran. Ya, nanti di akhir zaman ketika keluar Nabi Isa, satu buah rumman itu bisa dimakan oleh banyak orang. Bisa dimakan oleh banyak orang. Dan kulitnya itu bisa ya jadi payung besar. Ini kebarokan yang diberikan oleh Allah dengan Allah membesarkan dari tumbuh-tumbuhan kelak ketika mendekati yaumul qiyamah. Ya, dan biasanya orang-orang Arab kulitnya ini sangat bagus untuk mencret. Kulit rumman ini, dan saya sudah pernah mencoba. Alhamdulillah sekali minum berhenti. Bagus dia untuk obat mencret. Ya. Dan nanti di yaumul qiyamah ketika mendekati yaumul qiyamah kulitnya itu bisa membuat payung. Ya bisa orang menuduh dari hujan. Wa yubarik fil risal hatta anna laqha min al-ibil la takfil fi'a minan nas. Begitu juga Allah akan membarakahi dari susu. Susu yang diperas dari ibil, dari unta itu bisa diminum oleh banyak orang. Keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini ya kehidupan kita, kehidupan manusia semua banyak kemudahan diberikan oleh Allah. Tetapi terkadang tidak ada keberkahan. Makan beras yang paling mahal. Ikan yang paling segar. Sayur yang paling bersih, yang paling steril. Tapi pas untuk praktek, tenaga yang dia makan dari makanan, Allah Akbar, bertakbir berkuat. Tidak ada kebarokahan. Tidak ada kebarokahan dari makanan. Ya, untuk angkat tangannya nggak kuat. Padahal makanannya semua makanan yang bergizi. Para sahabat Rasulullah SAW, Rasulullah terkadang berbulan-bulan tidak ada di rumah beliau yang beliau masak, kecuali hanya kurma dan air putih. Tapi subhanallah, sholatnya beliau sampai kaki beliau bengkak. Kebarokan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan hal-hal yang lainnya yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Nabi Isa alaihi wasallam, dan beliau di sini akan hidup selama 7 tahun. Dan sebelum beliau diangkat oleh Allah ke langit, umur beliau 33 tahun, dan kemudian nanti beliau akan diturunkan kembali ke bumi, dan beliau waktu itu akan hidup selama 7 tahun sehingga genap umur beliau, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berumur 40 tahun. Wallahu taala alam bisawab. Dengan berakhirnya apa yang saya bahas tadi, maka berakhirlah dari kisah atau dari tanda-tanda kiamat yang kubra, yaitu munculnya Dajjal, munculnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan turunnya atau datangnya Imam Mahdi radhiyallahu taala anhu, yang mudah-mudahan kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pengikut Imam Mahdi, pengikut Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dan menjauhkan kita dari fitnatul Dajjal. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam ini karena saya rasa waktunya sudah mendekati adzan. Taib, Allah taala alam bisawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.